Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan pembahasan soal tryout ASPD yang kemarin sudah dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2021 untuk tingkat sekolah dasar Kabupaten Gunung Kidul bersama Pak Anton. Ini adalah hasil dari 47 dikurangi 28 pangkat 2 ditambah 14 pangkat 3. Nah, ini dikerjakan yang mana? Yang dikerjakan adalah yang ada kurungnya dulu. Berarti ini dikurangkan kemudian dipangkatkan 2. Nah, hasilnya berapa? Ini hasilnya 361. Kemudian 14 pangkat 3 itu berapa? 2744. Setelah dijumlahkan hasilnya adalah 3105. Titik. Nah, ini koordinat kartesius titik A dan C. Nah, ingat kalau sumbu ini adalah sumbu X. Kalau yang ke atas, ke bawah adalah sumbu Y. Abjad itu dimulai dari X dulu baru Y. Titik A ini adalah negatif 3,5. Titik C adalah C ini 5,3. Ara, Balkis, dan Citra berolahraga di lapangan yang sama. Nah, setiap 6 hari, 4 hari, 9 hari. Berarti ini cari apa? KPK-nya. KPK 4, 6, dan 9. Hasilnya adalah 36. Baru setelah itu, karena pertama kali pada tanggal 28 Januari, berarti ditambah. Tambah 28 Januari. 28 ditambah 36. 64 bulan Januari. Nah, ini kan tidak mungkin kalender kok sampai 64. Kemudian kita kurangkan dulu 31. 31 apa ini? Januari, karena Januari itu ada 31. Dapat 33, belum ada kalender tanggal 33. Kurangkan 28 bulan Februari. Sehingga jawabannya 5 Maret 2021. Ini pembahasannya agak cepat ya. Selanjutnya, Ridwan mengikuti kompetisi matematika. Nah, kalau soalnya itu ada 50, mengerjakan 46, berarti ada yang tidak dikerjakan. Yang tidak dikerjakan adalah 4. Yang benar berapa? 38 diantaranya benar. Kalau soal 46 benar 38, berarti salahnya adalah selisihnya 8. Kemudian kita cari poinnya. Kalau benar 4, salah negatif 2, tidak dikerjakan negatif 1. Kemudian kita kali. Nah, kalau sudah semuanya dijumlahkan. 152 ditambah negatif 16 ditambah negatif 4. Jawabannya 132. Nah, nanti kalau materinya kurang paham, nanti bisa diulang lagi. Pada peta berskala 1:181.000 dapat jalan. Nah, jalan perkututnya 8 cm, jalan kutilangnya 4 cm lebih panjang. Berarti kutilangnya adalah 8 tambah 4, 12. Nah, kutilangnya 12. Dari mana? 8 ditambah 4. Kemudian skalanya ini 1:181.000. Berarti jarak sebenarnya adalah perkutut. Dari mana? 8 dikali 181.000. Nah, ini dapat 14.480 meter. Ini aslinya ada nolnya 2. Tapi kan itu satuannya cm. Kalau dirubah ke meter, berarti nolnya ini hilang. Sama jalan kutilang 12 dikali 1810. Kenapa cuma 1? Karena nol yang ini berkurang 2 untuk berubah menjadi satuan meter. Kemudian sisi jalan tersebut akan dipasang tiang lampu dengan jaraknya 40. Berarti ini dijumlahkan dulu jalan kutilang dan perkutut. Totalnya ada 26.200. Kalau banyaknya tiang berarti ini 36.200. Dibagi 40 baru ditambah 1. Hasilnya adalah 906. Ini salah ya, jumlahnya kan 1 tambah 2, ini 3. Pak Kuri memiliki 3 karung jagung hasil panen. Karung pertama, karung kedua, dan
karung ketiga. Nah, kalau dia dijual seharga 3.200 per kilo, padahal yang di sini kalimat terakhir di bawah ini dia menyisihkan jagung yang karung ketiga. Berarti yang ketiga tidak dijual toh. Ini tidak perlu dihitung. Berarti tinggal 29 tambah 28 dikali 3.200. Hasilnya adalah 182.400. Selanjutnya ini luas gabungan. Ini luas 1, ini luas 2. Bangun 1 adalah segitiga. Bangun yang kedua adalah trapesium sama kaki. Luas segitiga adalah alas kali tinggi. Alasnya berapa? Ini sama 18. Kan ada tandanya serat 1 toh. Berarti ini juga 18. Berarti luasnya adalah 18 kali 27 dibagi 2, 243. Kemudian luas trapesiumnya ini 18, ini 18 juga. Ini 9, ini 9. Berarti 18 yang ini ditambah 9 tambah 18 tambah 9, 36. Kemudian dikali tingginya ini 8 bagi 2 dapat 216. Totalnya adalah 243 ditambah 216 sama dengan 459. Selanjutnya, SD Masujaya mengadakan kegiatan lintas alam. Nah, ini ada kelas 4, 5, dan 6. Kalau kelas 4 24, kelas 5 16, kelas 6 itu 32, ini akan dibentuk kelompok yang sama. Berarti ini tinggal dicari FPB-nya. FPB dari 24, 16, dan 32. Nah, ini bisa dicari sendiri. 8. Pakai pagar itu boleh. Nah, ini dicari. Dibagi 2, 2, dan 2. Selesai nanti. Bisa dikerjakan sendiri ya. Suatu bangun datar memiliki sifat. Nah, ini kalau soal seperti ini, option ini silakan digambar dulu. Ada jajar genjang, layang-layang, persegi panjang, trapesium sama kaki. Nah, sifat pertama, memiliki 4 sisi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Masuk semuanya. Ini juga 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Semuanya sisinya ada 4. Ini tidak berarti sama loh. Garis 1 ini cuma dia sisinya ada 4. Memiliki sepasang sisi sejajar. Ini sisi ini sama ini sejajar. Ini sama ini sejajar. Berarti ada berapa pasang? 2. Padahal ini sepasang. Berarti ini salah. Apakah layang-layang ini ada yang sejajar? Ini tidak sejajar dengan ini, tidak sejajar dengan ini. Nah, ini juga salah. Apakah ini sejajar? Ini sejajar dengan ini. Yang ini sejajar dengan ini. Berarti ada berapa? 2. Berarti ini juga salah. Nah, sekarang ini yang sejajar mana? Nah, yang atas dan yang bawah. Ada berapa? 1. Berarti jawabannya adalah trapesium sama kaki. Kita lanjutkan. Diagonalnya berpotongan tidak tegak lurus. Nah, ini diagonal ini. Apakah dia tegak lurus? Tidak. Dia tidak tegak lurus. Mempunyai sepasang sisi sama panjang. Nah, ini sama dengan ini. Mempunyai 2 pasang sudut sama besar. 2 pasang sudut ini sama dengan ini. Yang bawah kiri sama dengan yang bawah kanan. Nah, berarti jawabannya adalah trapesium sama kaki. Biasakan optionnya digambar dulu. Itu akan sangat membantu. Hasil 6, 2/3 dikurangi. Nah, ini rubah dulu semuanya ke dalam pecahan biasa. Jadi 3 kali 6 tambah 2, 20/3 dan seterusnya. Kemudian ini ada tanda kurung. Nah, kalau tanda kurung ini yang dikerjakan adalah yang tanda kurung dulu. Sehingga ini kita langsung aja kita samakan penyebutnya menjadi 48. 48 semuanya. Sehingga ini jadi 114/40. Dari mana? 48 bagi 8. Dapat 6 kali 19. 114 dan seterusnya. Yang lain juga sama. 48 dibagi 3. Terus dikalikan 20, maaf. Hasilnya adalah 320.
setelah kita kerjakan ini, ketemu 154 per 48. Nah, ini kita kerjakan urut dari depan. Hasilnya adalah 219 per 24. Nah, ini tidak ada di option. Nah, seorang pedagang online akan membungkus peti dagangannya berbentuk kubus menggunakan kardus bekas. Ia memiliki kardus bekas berukuran 58, lebarnya ini. Nah, ini soal ini menurut Pak Anton kurang lengkap. Kenapa? Karena ini tidak diketahui tinggi kardusnya. Kardusnya tidak memiliki tinggi. Nah, kalau ini misalkan balok, itu kardus kan balok umumnya. Dia nggak tahu tingginya berapa, kan susah. Nah, ini menurut Pak Anton soalnya rancu karena tidak ada tingginya. Lanjut. Negatif 3458 dibagi 7 dikali negatif 19. Nah, ini kerjakan urut aja dari depan, dibagi. Hasilnya negatif 494. Baru dikali negatif 19. Hasilnya adalah 9386. Negatif kali negatif positif. Berarti sebuah truk mengangkut 3 ekor sapi. Nah, ini semuanya ton, kilogram, dan kuintal. Ini kerubah semuanya ke dalam kuintal. 1 ton itu berapa? 10 kuintal. Berarti 0,186 sama saja 1,86. Awalnya berapa? 5,2. Berarti 5,2. Terus 1,73 dari mana? Dari 173 kg. 1 kuintal 100 kg. Kalau 173 berarti 1,73 kg. Setelah dikurangkan hasilnya menjadi 1,61. Urutan pecahan dari yang terkecil. Nah, ini silakan nanti semuanya ini dirubah dulu ke pecahan desimal. Nanti didapatkan hasilnya adalah yang ini. Ini jadi 1,26. Ini 1, berapa tadi Pak Anton lupa, tapi udah Pak Anton hitung. Tapi yang paling besar ini. Ini sekitar 1,27 kalau nggak salah. Ini 1,28an. Nah, nanti tinggal dirubah ke pecahan desimal. Selanjutnya, luas lingkaran. Nah, ini sebagian lingkaran. Ini dilihat yang putih adalah siku-siku. Berarti ini 90 derajat. Kalau ini 90 derajat atau 1/4 lingkaran, ini 1/4 lingkaran, berarti yang diarsir ini, semua ini adalah 3/4. Sehingga luasnya adalah 3/4 kali pi kali r kali r. R-nya mana? 14. Sehingga luasnya ketemu. Nah, ini sederhana kan? 2 sama 4, ini 2. Ini sederhanakan 11. Nah, tinggal 3 kali 11 kali 14, 462. Matematika sekelompok siswa mencari apa? Rata-rata. Ingat, rata-rata itu atau X bar itu adalah jumlah data dibagi banyak data, sehingga rata-ratanya adalah 83 ditambah 74 tambah 75 tambah 90 tambah 82 84 85 91 dibagi 8. Hasilnya adalah 664 dibagi 8, 83. Nah, ini soal yang menjebak. Pertanyaannya hanya apa? Jumlah siswa kelas 6. Nah, jumlah siswa itu adalah jumlahnya banyaknya siswa. Tidak perlu dikali. Kalau dikali itu mencari rata-rata. Nah, ini tinggal dijumlahkan saja. 3 tambah 4 tambah 5 tambah 9 tambah 3 tambah 2. Selesai. 26 jawabannya. Selanjutnya KPK 28 dan 96. Nah, ini pakai pagar. KPK 28, 96 bisanya bagi berapa? 2, 14, 48. Bagi 2 lagi dan seterusnya. Sampai terakhir bagi 7, dapat 1, selesai. Nah, inilah KPK-nya.
2-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 2 pangkat 5 kali 3 kali 7. Nah, ini juga sederhana, tinggal dihitung aja urut dari depan ketemu, ini kurangi ini, hasilnya ini 5.666, kemudian ditambah hasilnya adalah 7.101 dikurangi 817, hasilnya adalah 6.284. Selanjutnya, jarak antara rumah Anas dan sekolah 3 km. Dia mengendarai sepeda dengan kecepatan 15 km per jam. Sampai di sekolah setengah jam lebih awal dari jam 7. Berarti dia sampai di sekolah pukul 06.30 atau setengah jam sebelum jam 7. Nah, ingat jaraknya diketahui 3 km, kecepatannya 15 km per jam, waktu adalah jarak bagi kecepatan. Ingat J, K, W. Jarak, kecepatan, waktu. Mencari waktu adalah jarak bagi kecepatan. Sehingga 3 bagi 15 disederhanakan menjadi 1/5 jam. 1/5 jam itu atau 12 menit. Dapat dari mana? 1/5 kali 60. Karena 1 jam itu 60 menit. 60 bagi 5, 12. Selesai. Nah, berangkatnya jam berapa? Berarti Anas berangkat jam 7 dikurangi 30 menit dikurangi 12. Berarti jam 7 kurangi 30 itu jam 6.30. 6.30 kurangi 12 berarti jam 6 lebih 18. Selanjutnya, adik mengerjakan tugas selama 1 jam 28 menit 56 detik. Dirubah ke detik semuanya. Gampang kan? 1 jam itu 3.600, 28 menit itu berarti 28 kali 60 karena 1 menit 60 detik. 56 detik tetap, kemudian dijumlahkan semua 5.336. Nah, mungkin itu saja yang bisa Panten bahas. Semoga ini bermanfaat dan sukses semuanya anak-anak kelas 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.